juga saudara-saudara berdiri, kita angkat pujian saat menyembah.
kasih di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau selalu memperhatikan kami, Kau selalu memelihara kehidupan kami. Bahkan kalau kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, semua oleh karena penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami serahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ketika Engkau menjadi andalan kehidupan kami, apapun yang terjadi saat ini di sekeliling kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan kami. Cara khusus Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi ini, biarlah Tuhan Engkau selalu mengubah kehidupan kami dari hari ke hari supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami perlu akan berkat-Mu, kami perlu akan jamaah-Mu, kami perlu akan hadirat-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan kami, yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami untuk mengemban tugas yang mulia ini. Terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan gelar Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama itu kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Mari kita sambut dengan pujian kecapan dan disertai. Kita kabarkan Tuhan. Thank
kita sebut pujian hati sebagai nama.
indah ini, kami bersama-sama boleh memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sehingga hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, memberkati di dalam setiap ibadah kami pada malam hari ini, sehingga kami benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kami boleh menerima berkat dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sambut Bapak. Oh haleluya. Sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman, urapi dengan kuasa Roh Kudus, bukakan rahasia firman. Kiranya setiap firman yang kami dengar benar-benar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam ini kita diberkati kembali lewat ibadah PK yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam, puji Tuhan. Marilah pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema memandang jauh ke depan. Puji Tuhan. Memandang sesuatu yang jauh itu tidak mudah. Apalagi kalau pandangannya itu satu arah, yaitu hanya ke depan. Kalau seringkali di saat kita memandang sesuatu itu banyak coba, banyak godaan, dan seringkali tidak bisa fokus, sehingga pandangannya ke depan itu bisa terganggu oleh berbagai macam keadaan. Ya mari kita lihat, saya ajak membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang saya tekankan di sini itu ayat 18. Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab karena yang kelihatan itu memang keadaannya sementara. Di sini dilihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang kelihatan itu adalah sesuatu yang ada di dunia, dan itu sifatnya adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Nah, ini berbicara tentang kehidupan kekal. Sebabnya saya berikan tema memandang jauh ke depan, sehingga sampai tidak kelihatan. Itu hanya 10 meter, 100 meter, 500 meter itu sudah kabur. Kalau jauh ke depan itu tidak kelihatan. Nah, Rasul Paulus memberikan satu kekuatan di dalam hidup kita. Inilah alasan Rasul Paulus rela menderita. Inilah alasan Rasul Paulus berani menderita. Sehingga dia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati itu tidak takut sama sekali, tidak khawatir, tidak gelisah dan sebagainya dan sebagainya.
Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Semua orang yang hidup di dunia itu sangat amat memperhatikan keadaan manusia lahiriahnya, termasuk saya. Dengan tanda tidak ada seorang pun yang mau sakit, tidak ada seorang pun yang mau menderita, tidak ada seorang pun yang mau diajak secara. Berbicara tentang hidup, semua orang itu ingin enak, ingin nyaman, ingin tentram dan sebagainya dan sebagainya, jauh dari sakit penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi beda dengan pandangannya Rasul Paulus. Nah, kenapa Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot? Keadaannya tubuh Rasul Paulus itu tidak semakin sehat, tetapi semakin tidak sehat. Tetapi yang dikejar oleh Rasul Paulus memang bukan manusia lahiriahnya, beda dengan kita. Memang kita dengan Paulus berbeda. Tapi kalau Rasul Paulus yang dikejar ini manusia batinnya yang hasilnya itu hidup kekal. Itu sebabnya dia rela. Dikatakan ayat 17 sebab penderitaan ringan yang membuat hidup Rasul Paulus semakin merosot, semakin merosot, itu dianggap sebagai penderitaan ringan, bukan penderitaan yang berat. Penderitaan ringan. Kenapa dianggap sebagai penderitaan ringan oleh Rasul Paulus? Sebab kemuliaan pada kehidupan kekal yang akan diterima nanti itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kemuliaan yang kekal yang akan kita terima dari Tuhan Yesus nanti itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, termasuk hidup sebagai seorang raja pun tidak ada yang melebihi. Jangankan saya, seorang raja pun tidak bisa melebihi apa yang dikatakan kemuliaan kekal. Tidak ada. Nah, inilah alasan Rasul Paulus yang rela menderita, tetapi menderita untuk kebenaran. Tidak dibawa, menderita untuk kebenaran. Nah, disinilah Rasul Paulus mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus tidak memperhatikan fisiknya, tidak memperhatikan manusia lahiriahnya, tetapi Rasul Paulus yang dilihat itu janji yang tidak kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, dua hal inilah yang seringkali menjadi pengaruh atau menjadi satu penentuan di dalam kehidupan manusia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Di saat manusia itu mengikut Tuhan Yesus, apa adanya? Dia memandang yang kelihatan di dunia ini atau memandang yang tak kelihatan, yang pada akhirnya membuahkan kehidupan kekal. Nah, kalau orang itu hanya sebatas memandang apa yang kelihatan di dunia ini, maka dia tidak seberapa tertarik dengan yang namanya kemuliaan kekal. Dan seberapa tertarik. Itu sebabnya mereka tidak mau menderita. Itu sebabnya mereka tidak memiliki hati yang takut dan mengasihi Tuhan dan segala-galanya Tuhan itu. Karena pandangannya itu hanya sebatas yang kelihatan saja. Pandangan imannya itu tidak jauh ke depan. Kalau manusia itu pandangannya jauh ke depan, dia berani seperti Paulus. Dia berani. Apapun yang terjadi di dunia ini dikatakan itu penderitaan ringan.
Apakah itu capek? Apakah itu sibuk? Apakah itu males? Apakah itu alasan-alasan yang macam-macam? Itu semua kalau orang itu memandang sebagai sesuatu pandangan yang kelihatan. Itu yang bisa mempengaruhi keimanan kekristenan manusia. Tetapi kalau keimanannya itu jauh memandang yang tak kelihatan, wah, menjadi orang yang luar biasa. Dia tidak akan terpengaruh dari situasi apapun. Sebab yang dipandang itu yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan kekal. Sehingga dia tidak terkalahkan oleh apapun. Ya ini buktinya Paulus. Semua yang ada di dunia itu dianggap sebagai penderitaan ringan. Sehingga apa? Mampu menghadapi. Tapi kalau yang namanya sibuk itu dipandang sebagai sesuatu yang berat. Kebutuhan untuk mencukupi kehidupan itu dianggap satu kebutuhan yang sangat istimewa sehingga menjadi berat. Beda lagi beda. Urusan-urusan pribadi, malas, berbagai macam alasan. Ya itu kenapa? Karena tidak memandang yang tak terlihat, memandang tapi prosentasenya itu kecil. Jadi yang dipandang itu hanya yang kelihatan saja. Dianggap mungkin tidak apa-apa. Atau mungkin merasa bahwa fisiknya masih kuat, masih hebat, masih bisa, mungkin nanti aku menjadi yang seperti ini. Mungkin seperti itu. Tapi mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita belajar kepada Rasul Paulus, memandang yang tak lihat, memiliki iman yang teguh, sehingga apapun keadaan kita dunia tidak ada yang mengalahkan kecintaan kita kepada Tuhan. Mungkin setiap orang kalau ditanya apakah Anda cinta pada Tuhan Yesus, semuanya mengatakan cinta, 100% mengatakan cinta. Tetapi kalau ditanya apa bukti cinta kalau dalam cinta Yesus, itu yang berbeda-beda nanti. Ada yang mengatakan yang penting aku mencintai. Ada yang mengatakan yang penting aku masuk ke gereja. Ada yang mengatakan aku mencintai Yesus dengan segenap hati, sehingga aku melakukan apa saja untuk Tuhan. Berbeda-beda nanti jawaban. Tapi semuanya dikatakan mencintai Yesus. Nah disinilah nanti perbedaan. Apakah keimanannya manusia itu memandang yang kelihatan di dunia ini saja, atau memandang yang tak kelihatan? Kalau iman kita bawa kepada satu pandangan yang tak kelihatan, seperti Rasul Paulus ini, maka disinilah nanti kita akan menerima kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya, jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau Anda sudah merasa nikmat di dunia ini, kemuliaan ini jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, jauh lebih memuaskan. Itu kalau kita membawa pandangan iman kita kepada sesuatu yang tak terlihat. Saya akan mengajak contoh Bapak Abraham dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 ini tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah hafal ya? Jadi iman itu mempercayai segala sesuatu yang tidak kelihatan dan kita harapkan, tetapi memiliki bukti bahwa apa yang tidak kita lihat dan apa yang kita harapkan menjadi satu bukti. Dan semua orang Kristen saya yakin sudah membuktikan bahwa keimanan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Tentang pertolongan, tentang penghiburan, tentang penyertaan, semuanya saya rasa sudah merasakan. Dan itu bukti dari apa yang dikatakan mempercayai yang tidak kelihatan.
yang mempercayai apa yang tidak kelihatan. Sedikit saya memberikan kesaksian. Kalau saudara malam hari ini melihat saya dan istri saya ada, itu karena bukti pemeliharaan kepada iman pengharapan yang saya yang tidak lihat. Pada minggu kemarin setelah saya pulang mengikuti anak-anak muda dari Trawas, hujan mulai Trawas sampai Mojokerto. Puji Tuhan aman-aman saja walaupun hujan lebat. Tetapi di perempatan lampu merah setelah Mojosari, karena keadaan aman, saya menyalip trek trailer yang apa aja. Di tengah trek trailer itu mendadak ada orang nyebrang pakai sepeda motor. Dan memang situasinya agak gelap. Otomatis kalau menyalip itu kan gas, jadi agak lumayan motor saya. Apalagi saya bawa motornya bisa, jadi cepat lari. Dan disitulah saya langsung saya rem. Motor saya itu tidak hanya sekedar oleng, tetapi sudah hadap, kan jalannya ke barat, hadap ke selatan, hadap ke utara. Kaki istri saya itu yang nemper motornya ini, yang nemper trek, yang nemper mobil yang jalan. Pikiran saya tidak tahu apa, pasti saya jatuh. Jadi tidak sekedar itu, itu berkali-kali. Dan itu kaki istri saya itu menghantam trek ini sudah tidak sekali. Tetapi disitulah kalau kita dipelihara oleh suatu pengharapan yang tidak jelas. Rem saya lepas dua-duanya, motor langsung kencang dan laju dilindungi. Saya ngomong sama istri saya, ini kalau bukan dilindungi Tuhan, mungkin kita di kanan atau di bawah truk. Keadaan hujan lebat gelap. Ya inilah iman. Karena kita mempercayai suatu pengharapan kepada Allah yang tidak kelihatan dalam situasi yang secara manusia sudah tidak mungkin menjadi mungkin untuk selamat. Sampai pagi itu saya masih ngejar, berangkat ke pasar itu ngejar. Padahal kejadiannya jam 9. Tapi inilah pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan tetap menjaga dan jadi mempercayai sesuatu yang tidak lihat, iman itu inilah yang dipegang oleh Abraham. Coba kita baca ayat 8. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Tidak mengetahui tempat yang dia tuju itu dia tidak tahu. Dia tidak melihat apa-apa. Tetapi imannya itu melihat Allah yang memerintah. Abraham mau berangkat ini karena dia percaya kepada Allah yang memerintah walaupun tidak kelihatan. Nah seringkali kita menjadi orang-orang itu melihat apa yang kita lihat. Mungkin kita bisa menjadi orang yang takut, menjadi orang yang gelisah, melihat persoalan yang besar mungkin. Melihat situasi yang seringkali seperti tidak bisa ada jalan keluarnya. Mungkin jalan buntu, mungkin kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Dan kalau orang sehat-sehat saja mungkin melihat kesenangannya sehingga dia tidak melihat Tuhan Yesus, sehingga dia tidak setia di dalam ibadah. Karena apa? Melihat kesenangannya untuk di rumah, nyaman, nonton TV, nyaman, pergi kemana-mana nyaman. Dia tidak memiliki ketakutan kepada Allah yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena dia tidak melihat
saja di rumah, biasa tidak apa-apa. Yang penting aku minggu masuk ke gereja. Karena yang dilihat itu yang kelihatan saja, dia percaya. Hidupnya yang karena melihat saja. Ini berbahaya. Abraham berani berangkat kepada sesuatu perintah yang tidak dia ketahui. Tetapi Abraham percaya kepada Allah yang memerintah, walaupun tidak tahu arah kemana. Hasilnya kita lihat Abraham sukses menjadi orang yang kaya raya dimanapun berada. Sukses. Dan kita melihat sejarahnya Abraham. Abraham tak terkalahkan dan tak tertandingi dimanapun berada. Karena yang dilihat Abraham ini, dia percaya kepada sesuatu yang tak lihat. Karena Allah yang memerintah. Coba kalau iman kita itu benar-benar takut kepada Allah yang tak kelihatan, tidak pernah kuat gereja ini kan? Bangku ini tidak pernah kosong. Kenapa bangku kosong? Karena mereka belum takut kepada Allah yang tak kelihatan. Dia hanya takut kepada Pak Cornelius Sultan. Karena pandangannya hanya sesuatu yang kelihatan saja. Ketaatannya itu hanya pada orang-orang yang dilihat. Berbahaya. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian, ini mulai saya kasih contoh-contoh. Kejadian 25. Bagaimana orang itu hanya memperhatikan yang lihat. Saya akan cepat dikit ya, supaya bisa selesai. Kejadian 25 ayat 29 sampai 32. Ini kejadian Esau dan Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan loah dari padang. Kata Esau pada Yakub, berikanlah kiranya aku meminum sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Amin. Kenapa Esau tidak menghargai hak kesulungan? Karena pada saat suatu kejadian, dia hanya memandang hidupnya itu lelah. Karena aku lelah, sehingga pada saat ada masalah kacang merah, Esau ini lebih melihat yang kelihatan daripada melihat hak kesulungan yang tak kelihatan. Padahal itu sangat penting. Inilah satu kebodohan. Dan disinilah seringkali orang itu menjadi lemah, sehingga tidak setia di dalam ibadah, tidak setia kepada Tuhan karena memandang keadaan, tidak memandang Allah yang mulia yang tidak kelihatan. Ini Esau. Sehingga dia berani menjual kesulungannya, dianggap hak kesulungannya itu 32. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Dianggap tak berguna karena belum kelihatan. Janji itu kan belum kelihatan. Saudara saya koreksi, janji nanti pulang gereja tak kasih makan. Makanan pada tahu namanya janji. Esau tidak bisa melihat hak kesulungan ini apa. Kita lihat Ibrani 12 ayat 16 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak berboleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau ini belum mati, tetapi sudah tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, walaupun harus mencucurkan air mata. Karena penjualan hak kesulungan itu di atas dasar sumpah dengan Yakub. Inilah
aja karena kebodohan. Jadi kalau kita memandang mungkin kelelahan kita, kesibukan kita, kecapean kita, dan lain-lain sebagainya, apa bedanya dengan esok? Dianggap Tuhan itu harus sulungan atau mencari berkat di dalam ibadah, dianggap itu tidak penting. Apa gunanya kata esok? Tidak penting. Lebih penting mencari sesuatu untuk perutnya lagi. Kenapa? Karena aku lelah. Ya. Karena esok lelah. Mungkin alasan apa? Karena aku harus punya uang. Karena aku harus mengumpulkan uang. Karena aku harus mencari uang. Sehingga berani menjual yang dikatakan berkat. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, meninggalkan berkat yang dari Tuhan. Dianggap berkat yang dari Tuhan itu tidak penting. Lebih penting kebutuhan pribadi yang dilihat. Berbahaya. Berbahaya. Dan itu dikatakan sebagai orang-orang, janganlah ada orang yang jadi cabul atau nafsu yang rendah. Siapa orang Kristen yang mau dikatakan cabul? Tidak ada yang mau. Dianggap punya nafsu yang rendah, marah. Tidak ada yang mau. Tapi coba pelajari kejadian-kejadian ini. Yang menganggap berkat itu biasa, berbahaya. Maka disitulah seringkali orang itu tidak bisa melihat apa yang tak lihat. Lagi di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Ini tentang 10 pengintai. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2, nanti terus ditambah 27 sampai 32. Suruhlah 1, Tuhan berfirman kepada Musa. 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itu garis bawah. Tuhan berfirman, dan firman Tuhan itu tidak ada yang bohong. Tuhan berfirman bahwa tanah Kanaan yang akan diberikan pada orang pasti diberikan. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ini janjinya Tuhan. 27. Mereka menceritakan kepada kamu sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Balapan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Ini ayat bawah. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak. Kaleb dan Yosua juga pengintai. Jadi dia tahu apa yang diomongkan oleh 8 pengintai. Dikatakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti, ini pandangan Kaleb dan Yosua, akan mengalahkannya. Yang 1, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju. Ada satu pertengkaran menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kedua, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawan. Ke-8 pengintai dan 10 tadi hanya melihat yang kelihatan, tetapi 10 pengintai itu tidak melihat firman yang disampaikan kepada Musa.
Firman yang memiliki janji tentang tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itu yang tidak pernah dilihat oleh 8 orang pemimpin. Beda dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua memegang firman ini, memegang janji ini, walaupun janji itu belum kelihatan. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh 8 pemimpin disangka oleh Kaleb dan Yosua. Tidak. Kami tetap akan maju dan berperang dan mengalahkan orang-orang yang besar. Dan kalian mengatakan bahwa apa yang disampaikan, berita yang disampaikan oleh 8 orang semuanya adalah kabar busuk, kebohongan. Kebohongan. Bohong adalah dosa yang paling gampang terjadi di dalam tubuh. Seringkali kita berbohong menipu diri kita sendiri. Semua orang pernah malas, pernah capek, pernah repot, pernah sibuk, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi seringkali kita berbohong kepada Tuhan, membohongi diri sendiri, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita kepada Allah. Ya. Ke-8 orang ini tidak mempercayai firman, tidak mempercayai janji Allah bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada orang Israel. Begitu juga kita. Walaupun di dalam Alkitab banyak disampaikan bahwa kasih anugerah Allah itu adalah keselamatan dan kehidupan kekal, itu kuberikan bagimu. Itu janjinya. Itu pandangan yang belum kelihatan. Tapi seringkali itu menjadi pudar, lama-lama gelap. Sehingga yang dikejar hanya kebutuhan pribadi saja. Dianggap kebutuhan kepentingan pribadinya itu lebih penting daripada janji keselamatan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita jemaat dikasih Tuhan, kalau saudara tidak mempunyai kesempatan meskipun belum mati, dia dikatakan tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya meskipun belum mati. Kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Masih mempunyai waktu, masih diberikan kesempatan untuk bisa memiliki iman yang melihat janji Allah yang tidak dilihat, sehingga menjadi orang yang benar-benar bisa menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang gagah perkasa, menganggap segala sesuatu apa namanya tidak sebagai apa, penderitaan ringan seperti Paulus tadi. Kalau segala persoalan itu dianggap ringan, maka orang itu mencari Tuhan tidak ada yang benar. Karena meninggalkan sesuatu yang ringan itu kan gampang. Kalau meninggalkan sesuatu yang berat, itu mungkin tidak bisa. Tapi kalau meninggalkan segala kepentingan pribadi itu dianggap sebagai penderitaan ringan, itu gampang. Nah, situlah maka mari apa yang sudah diteladankan oleh Paulus, melihat apa yang tak lihat. Nah, dengan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ini yang bisa memberikan kekuatan di dalam hidup, supaya kita benar-benar akan memiliki janji Allah yang belum kelihatan. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki sebaik-baiknya hidup ini. Saya juga mempunyai kesempatan memperbaiki hidup saya sebaik-baiknya sebelum Tuhan memanggil, supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal seperti Esau, orang yang menyesal seperti 8 orang peminta, tidak menerima janji Allah yang sebenarnya sudah diberikan, tetapi gagal untuk diterima. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini,
dapat memacu iman kita lebih hari lebih taat dan semakin hari semakin taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berikan pujian. Jika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi, semua punya satu tujuan. Pasti Tuhan punya satu rencana, dan rencananya Tuhan itu pasti yang terbaik.
Jadi selebihnya nanti bulan depan kalau ada persembahan tantangan untuk pembangunan. Untuk masalah pembangunan, keuangan saya umumkan minggu depan. Sudah ada beberapa masukan lagi dari kebutuhan pembangunan. Terus doakan, kita kerjakan bareng-bareng, kita kerjakan bersama. Tentunya harapan kita pembangunan ini bisa terselesaikan. Selama ada kesatuan dan persatuan, segala sesuatu mungkin kita lakukan. Ya, puji Tuhan, saya bukan semua Tuhan berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian segala puji. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, yang sudah menolong dan memberkati kami cara tutur ibadah kami pada malam hari ini. Mulai dari awal hingga selesainya, kami percaya setiap jemaat-Mu sudah termotivasi. Mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan iman, harap dan kasihnya kepada Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasi, Bu Yaya. Kami berdoa saat ini untuk Ibu Mistia. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami daripada Ibu Wiwi ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan urutkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa hidup Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Pembangunan tempat parkir yang sudah dimulai, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai jemaat-Mu, pakai orang-orang yang terbeban atas pelayanan pembangunan ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Bukit Sion ini. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama kami dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan, campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka. Taruhkan hati yang setia dan mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, akan hidup
seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademiknya maupun non-akademiknya, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang